Komatsu PC 8011 termasuk alat berat jenis hidrolik terbesar di dunia. Bisa lihat ya guys, gedenya pakai banget ini mah. Orang yang berdiri di dekatnya jadi kelihatan kayak semut saking gedenya. Eskavator ini biasanya dipakai di proyek tambang besar. Mesin pabrikan Jepang ini menawarkan konfigurasi pengerukan bagian depan dan alat angkat di belakangnya guys. Kapasitasnya nih guys bisa mencapai 773 ton. Wow banget kan? Mesin ini juga dilengkapi dengan elektronik dan telematika terbaru dari keluaran Komatsu. Alat ini mampu menggali hingga kedalaman 8 meter dengan kapasitas pengurukan sampai 42 meter kubik. Selanjutnya nih, ada eskavator Bucyrus RH400 yang biasa disebut Bucyrus. Alat ini pertama kali diluncurkan tahun 1997. Model eskavator ini bobot sebesar 980 ton. Alat keruknya lebar banget guys, sampai 6 meter. Saking gedenya sampai bisa ngeruk lahan seluas 50 meter kubik dengan bobot 80 ton material sekali ngeruk. Kemampuan alat ini bisa mindahin material sampai 9.900 ton dalam 1 jam. Ini sempat memecahkan rekor dunia baru dalam kelas eskavator. Wow, luar biasa ya kekuatannya. Eskavator terbesar selanjutnya adalah Caterpillar 6090 FS. Nah, yang ini modelnya mirip nih sama Bucyrus RH400 tadi. Bedanya, Caterpillar punya komponen-komponen yang lebih tahan lama, seperti sistem aliran oli dan kemampuan hidrolik yang lebih bagus, dan lampu kerja LED untuk malam hari yang lebih inovatif. Eskavator tambang ini beratnya mencapai 1000 ton guys. Luar biasa kan? Mesin yang juga dijuluki Goliath ini saking besarnya sampai membutuhkan tenaga 3.360 kW. Bucketnya berkapasitas 52 meter kubik dan bisa mengangkut muatan sampai 93 ton. Terbesar selanjutnya masih dari Bucyrus, yaitu Bucyrus Aries 1850B. Si besar satu ini dijuluki Big Brutus. Ini emang gede banget guys, tingginya hampir 50 meter dan beratnya 11 juta pounds atau setara hampir 5.000 ton. Waduh, udah kebayangkan gimana nih gedenya. Skop listrik ini pernah digunakan dari tahun 1960 sampai tahun 1970. Sekarang alat berat raksasa ini sudah dimuseumkan guys. Big Brutus tergeletak di Museum Pertambangan dan Mineral Barat di Kansas, Amerika Serikat. Mesin ini punya bucket yang bisa untuk mengangkut 150 ton dan kecepatannya maksimal bisa mencapai 354 meter per jam. Udah mulai masuk ke kelas super berat nih guys, ada Marion, tapi bukan Marion Jola. Yang ini namanya Marion 6360 alias The Captain. Ini adalah alat berat terbesar kedua di dunia dengan bobot 12.700 ton dan tinggi 64 meter guys. Saking gedenya, manusia bisa kelihatan segede kutu nih. Sesuai namanya, eskavator ini dibuat di kota Marion, Inggris pada tahun 1965. Panjang badannya 66 meter dengan kapasitas bucket 140 meter kubik. Marion juga punya pengeruk terbesar di dunia nih yang bisa menggali sampai kedalaman 41 meter. The Captain mengakhiri masa kerjanya di tahun 1992. Nah, di posisi pertama ada Bagger 288. Dijuluki mesin terbesar di dunia, sekaligus juga merupakan mesin penggali terbesar yang pernah ada di dunia. Eskavator ini diciptakan di Jerman oleh perusahaan ThyssenKrupp. Berat mesinnya gak kira-kira loh guys, mencapai 13.500 ton. Gokil kan? Gak heran kalau dijulukin mesin terbesar di dunia. Mesin ini terdiri dari 2 bagian, diantaranya bucket wheeler atau alat yang berfungsi sebagai alat penggali dan crawler transporter yang berfungsi sebagai kendaraan penopang yang bisa menggerakkan alat ini. Diameter pengeruknya sebesar 21 meter dan ada 18 wadah dengan masing-masing kapasitas 6,6 meter kubik. Bagger 288 ini termasuk alat berat yang bisa gerak dan bisa dipindah-pindahin meski bobotnya gede banget. Kecepatannya cuma 2-10 meter per menit.
Siapa yang udah pernah lihat langsung alat-alat besar yang ada di daftar Like It? Susah kayaknya ya, kecuali kalian punya akses ke lokasi tambang besar. Anyway, kalian stay dulu ya di sini. Usai jeda, Like It akan kembali lagi. Tetap di Net. Fair and Lovely kini berubah nama jadi Glow and Lovely. Fair and Lovely, Glow and Lovely. Kenapa? Karena Glow and Lovely memberi wajah cerah yang glowing. Kekuatan multivitamin yang meresap, jaga kulit sehat dari dalam dan glowing di luar. Wajah Vita Glow, Glow and Lovely. Dari suapan pertama si kecil, perjalanan makannya dimulai. Semua berawal dari nutrisi di tiap suapan empasinya. Nutrisi penting untuk dukung tumbuh kembang si kecil. Cerelac, semangkuk nutrisi penuh kebaikan. Tuh, rambut aku masih panjang, suka dibilang terlalu biasa. Rambutnya pendek, ya jadi tomboy gitu. Buat aku, cantik itu beragam, apapun gaya rambutnya. Rambut aku, kata aku. Wah, Milo kok enak banget. Gak mungkin, Miloku jauh lebih enak. Stop! Semua Milo mengandung kebaikan malt, susu, dan coklat. Milo Active Go rasanya lebih malt coklat. Milo 3-in-1 lebih banyak susu. Pilih Milomu untuk energi aktif setiap hari. Saat ini kamu butuh yang lebih. Lux Botanicals dengan bunga eksotis dan vitamin C untuk kulit lebih terawat, lebih glowing, dan wangi yang lebih tahan lama. Lux Botanicals All-in-One Body Wash. Lebih cantik, lebih siap jalani harimu. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdahak juga. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. Fair and Lovely kini berubah nama jadi Glow and Lovely. Fair and Lovely, Glow and Lovely. Kenapa? Karena Glow and Lovely memberi wajah cerah yang glowing. Kekuatan multivitamin yang meresap, jaga kulit sehat dari dalam dan glowing di luar. Wajah Vita Glow, Glow and Lovely. Pop mie panas pakai nasi. Dengan beras beneran, nasi dan mie-nya menyatu dalam kuah soto gurih. Siap manjakan lidah. No repot, no ribet. Pop mie panas beneran tambah seru. Let's glow. Lux kini jadi Lux Botanicals. Kini dengan bunga eksotis dan esens vitamin C untuk kulit wangi dan glowing. Glow up bersama Lux baru. Lux kini jadi Lux Botanicals. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Cuma 5.000 bisa dapat sabun cair tangan dan badan? Bisa dong! Baru Lifebuoy 2-in-1 Hand dan Body Wash Goceng. Gunakan di tangan dan badan. Lawan 99,9% kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy 2-in-1. Apa yang paling disukai anak-anak di pagi hari? Bantal mereka. Berikan mereka Koko Crunch Nutrismarta. Kombinasi lezat gandum utuh, vitamin B, dan zat besi. Ayo bantu mereka lebih semangat saat belajar. Koko dulu, baru sekolah. Wah, Milo kok enak banget. Gak mungkin, Miloku jauh lebih enak. Stop! Semua Milo mengandung kebaikan malt, susu, dan coklat. Milo Active Go rasanya lebih malt coklat. Milo 3-in-1 lebih banyak susu. Pilih Milomu untuk energi aktif setiap hari. Rahasia kulit cerah kenyalku. Baru Fair and Lovely Bright Sea Glow Facial Foam. Dengan kebaikan vitamin C, membersihkan dengan Power Charge vitamin C. Meresap hingga 20 lapisan. Bantu cerahkan dari dalam, kulit cerah terasa kenyal dengan vitamin C. Sejak minum Denko 3 Plus, Dito jadi terlihat aktif. 9 dari 10 ibu berpendapat, Denko 3 Plus dengan NutriTots bantu anak saya terlihat aktif. Banyak kuman berbahaya. Apa-apa nggak ya keluar? Kan sobatnya siap melindungi. Sobat? Iya, Lifebuoy Hand Sanitizer Skin Immunity Boosting. Sobatnya untuk tingkatkan imunitas kulit dan lawan kuman berbahaya. Baru Milo dengan rasa coklatnya yang lebih berasa. Dengan malt, susu, coklat, dengan rasa lebih coklat. Dalam kemasan yang siap go. Milo, energi dengan rasa yang lebih coklat dari Nestle. Pertanyaan yang supir sekali dan saya akan menggambarkan sedikit ilustrasi untuk
Loh, Pak. Mejanya nggak kuat. Ya mohon maaf. Berita dalam dunia, hari ini jam 6 sore, hanya di NET. Kamera awesome 48 megapiksel. Gokil detailnya. Live gencar, belajar, sampai mabar jadi lancar dengan performa awesome. Baterai awesome tahan seharian. Samsung Galaxy A12 A02s. Pasti awesome mulai sejutaan. Ayo minum susu dulu. Kata guruku, kita perlu nutrisi buat mikir. 2 teguk untuk PR matematika, 2 lagi buat main deh. Baru, kini dengan 2 kali minyak ikan dan omega 6. Dan kau Fortigrow. Aku kan 2 kali lebih hebat. Saat ini berjemur itu baik. Tapi kulitku jadi belang. Walaupun cuma beberapa menit kena sinar matahari, kulit wajah bisa belang. Fair & Lovely multivitamin. Triple sunscreen-nya melindungi dari matahari dan mencerahkan kulit. Bye-bye belang, cerah datang. Ibu, nanti aku ikut ibu sholat ya. Alhamdulillah, sebelum sholat kita harus bersih dulu. Untuk keluargaku, ku yakin Sahaja Deterjen. Terbuat dari kebaikan alam dan halal. Membersihkan dengan menyeluruh, bersih, harum, dan lembut untuk kulitnya. Dengan Nawa itu, pekerjaan rumah menjadi ibadah. Baru Sahaja Deterjen dan Pelembut. Bersih menyeluruh, lembut di kulit. Sejak Yoma kecil, aku mendukungnya dengan S26 Procal Gold Multi Excel Alpha Lipid System. Agar dia dari belajar jadi hebat. Persiapan adalah awal kesempurnaan. Bahkan untuk rambutku, tiap helai harus selalu lembut. Aku percaya Tresemme Keratin Smooth digunakan penata rambut profesional dengan keratin dan argan oil untuk 5 manfaat rambut lembut dalam sekali keramas. Aku siap untuk apapun. Bagi kami, Grow Happy dimulai dari pilihan kami untuk membuatnya ceria. Dan dari Nestle Lacto Grow Happy Nutri untuk dukung pertumbuhan si kecil. Temukan 99 plus cara Grow Happy di growhappy.co.id. Makan dan minum adalah hal yang paling dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Ini berlaku untuk manusia, hewan, bahkan tumbuhan kan guys? Kalau ngomongin hewan, mereka punya waktu bervariasi untuk bertahan hidup tanpa makan. Kondisi alam liar yang nggak bisa ditebak untuk dapat makanan dengan mudah, bikin mereka harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Tahu nggak sih kalau sejumlah hewan bisa bertahan nggak makan dalam waktu yang lama banget? Bahkan ada yang sampai puluhan tahun loh guys. Like it punya nih infonya. Ular juga merupakan hewan yang kuat gak makan dalam waktu yang sangat lama nih guys. Bisa sampai setahun gak makan dan minum. Mereka bertahan hidup dengan mengurangi kecepatan metabolisme sampai 72% dan masih bisa tumbuh berkembang selama puasa. Untuk ganti kulit juga, ular harus meningkatkan suhu tubuhnya dulu. Dan selama itu juga mereka gak makan, gak minum, cuma mengandalkan cadangan makanan yang masih tersimpan di perutnya guys. Di urutan kedua, ada buaya. Buaya adalah hewan berdarah dingin nih. Nah, sebagai predator berdarah dingin, buaya punya sistem metabolisme yang lambat yang bikin mereka kuat gak makan selama berbulan-bulan. Bahkan pada masa kritis, mereka bisa gak makan sampai 3 tahun lamanya loh guys. Mereka menyimpan cadangan makanan yang cukup dan menyimpan energi dengan cara gak banyak gerak. Selain itu, perut mereka punya kandungan asam yang tinggi yang bisa bikin mereka mampu mencerna benda-benda keras seperti tanduk dan tulang dengan mudah. Dan di peringkat pertama ada Ong. Hewan ini mungkin belum terlalu familiar ya. Tapi Ong bisa puasa dalam jangka waktu yang gak kaleng-kaleng loh guys, 10 tahun. Om adalah salamander air yang panjang badannya mencapai 40 cm. Mereka hidupnya di dalam air di bawah tanah. Gokil ya guys, gimana rasanya nggak makan dan minum selama bertahun-tahun? Semoga informasi ini menambah wawasan kalian ya. Like it udahan dulu ah. Jangan lupa untuk selalu nonton Like It hanya di NET. Sampai jumpa.
Penemuan sesosok bayi menggegerkan warga. Nasib sial kawanan maling tertangkap kamera CCTV. Belajar online menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Sekelompok pemuda terlibat dalam sebuah aksi tawuran. Berita selengkapnya hanya di Berita Dalam Dunia. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi di Berita Dalam Dunia bersama saya Gading Martin dan rekan saya. Ngapain lo? Goreng pisang. Makan, Mas. Makan tuh sebelum kerja, ini udah on air. Udah lapar ya, Mas. Baik pemirsa, selamat malam. Selama 1 jam ke depan kami akan menyuguhkan informasi-informasi menarik. Bersama saya Gading Martin dan rekan saya. Adipati Dolken. Chico Jericho. Ade Londo. Lanjut dong. Oh iya. Mana? Ya itu. Di Berita Dalam Dunia. Nah, tidak tajam, tidak aktual, cuma bercanda. Baik pemirsa, berita pertama, nasib sial. Mungkin inilah yang sedang dialami oleh kawanan pencuri ini. Lihatlah yang terjadi saat mereka sedang menjalankan aksinya yang terekam oleh kamera CCTV berikut tayangannya. Yang dicuri ya TV. Udah ngambil TV. Laptop. Apa tuh? Laptop, Mas. Dia ngumpet. Mungkin ketahuan warga kali ya? Ada orang dia takut ketahuan lagi nyolong. Loh? Orangnya ternyata inisiatif, Mas Gading. Oh, dipinggirin. Iya, benar. Biar nggak ketabrak. Tapi kok celingak-celinguk? Loh hilang. Loh, Mas. Ya ampun, kemalingan Mas Gading. Ya ampun, maling kok dimalingin. Itu, maling dimalingin apes itu makanya orang kalau niat buruk hasilnya lebih buruk lagi. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Warga kampung Sukarame digegerkan oleh penemuan seorang bayi. Dan berita ini kami dapatkan dari video amatir warga. Ini dia liputannya. Hai guys, welcome to my vlog. Dan kali ini aku lagi ngeliat di belakang aku nih lagi ada ribut-ribut. Nah, yaudah kita langsung aja lihat ya. Pegangin kameranya ya. Oke, yuk. Aduh, ada apa? Kulitnya masih. Ada apa? Mbak, ini ada bayi, Mbak. Ada bayi? Iya, kok bayinya dibuang? Iya, ini kayaknya ada yang mau buang bayi. Masih bernafas nggak? Masih bernafas? Nggak tahu, ini lagi dicek, Guys, tega banget. Dicek hati-hati kakinya, tangannya, sama kepalanya. Guys, ya ampun. Tega banget. Ayo, diangkat aja ya, diangkat. Gini, kita lagi mau ngangkat ya. Kita coba lihat keadaan gimana ya bayinya. Ya ampun, udah yang tega banget. Ada kawan. Aduh. Lucu ya. Mbak, bayinya tadi bayi beneran kan? Kok ini jadi boneka? Bayi tadi kan saya kira ada orang yang buang bayi, Mbak. Ini bayi nih. Nangis kan? Bayi. Ini bayi boneka, bukan bayi beneran. Bukan bayi boneka. Terus yang ribut-ribut bayi boneka doang. Jadi dia tuh tadi buang mendingan buat anak saya kan. Ya kan tuh, dia nangis. Aduh, deg-degan gue kirain bayi beneran, ternyata boneka. Udah gitu ada suaranya nangis pisan. Serem Mas, ya kayak hantu. Ya enggak, emang boneka-boneka sekarang kan canggih-canggih. Tapi kalau ngomongin soal hantu gue punya tebakan. Hah? Apa tuh? Tertarik banget aku. Lo harus pinter ya nebaknya ya. Oke. Hantu apa yang jago jualan? Hantu jual beli. Salah. Hantu potongan harga. Salah. Gue gak yakin dengan jawaban gue. Hantu
yang jago jualan? Hantu pemasaran. Wow, itu mah penasaran. Baik pemirsa, saat pandemi, para pelajar melanjutkan kegiatan belajar secara online di rumah. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi sebagian orang tua. Tapi tidak dengan bunda yang satu ini. Dia merasa sangat happy saat anaknya belajar di rumah. Ini dia liputannya. Pemirsa, kurang lebih sudah hampir 1 tahun ini proses belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Dan ini merupakan tantangan sendiri pastinya untuk orang tua para murid. Dan kali ini kita sudah berada di kediaman Ibu Sandra bersama anaknya, kita lihat di belakang sana. Dan kita akan bertanya-tanya seberapa susahnya atau tantangannya seperti apa sih. Ibu Sandra, apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bisa kelihatan. Wah, ibu semangat. Iya. Wah, serius banget. Ini kalau boleh tahu ada keluhan tersendiri nggak sih dalam proses belajar yang hampir setahun ini sudah dilakukan secara online? Oh, menurut saya sih nggak ada masalah ya Mas ya. Malahan belajar online ini kita tuh jadi lebih deket, lebih tahu, kenal sama guru-guru di sekolahannya Mas. Oh begitu. Tapi kan banyak berita yang beredar juga kayaknya sekolah online ini bikin repot gitu. Kalau menurut aku sih biasa-biasa aja sih Mas ya. Lihat aja anak aku tuh belajarnya kayak happy, seneng, bersemangat gitu Mas. Iya makanya. Lebih fokus Mas Iya, anaknya. saya mau nanya, ini anak ibu mengalami kesulitan nggak? Atau soalnya kan banyak juga yang bilang ini bikin anak-anak jadi stres, orang tua juga jadi pusing gitu. Oh, enggak ya Mas ya. Enggak masalah, Mas suka ngadi-ngadi deh. Malahan nih anak saya ya, semangat banget belajarnya. Tuh, lihat tuh kan, ngedeluk aja tuh ya kan. Wah. Ya kan, fokus banget belajarnya Mas. Saya seneng jadi sebagai orang tua Mas. Kayaknya berprestasi banget. Kita boleh nggak lihat proses belajarnya, boleh? Boleh, karena ya di mana-mana itu tergantung orang tuanya Mas. Oh, orang tuanya fokus juga ngajar. Iya, dan orang tua juga harus selalu mendampingi Mas proses belajarnya gitu. Oh, iya. Boleh kita lihat ya? Oh, boleh dong. Tuh, anak saya Kita rajin lihat banget, pemirsa pinter, ya. rajin tangan pandai. Silakan Ibu. Tuh, Dadang, Dang ditanya Om tuh Dang. Dadang ya namanya ya? Lagi fokus dia. Digebukin. Dadang! Lah, kita belajar. Kenapa lu main gue online? Oke. Nah, Bu ini lagi main game online. Dadang, bukan belajar malah main game online si Dadang. 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 Lanjutin, nyawanya tinggal dikit tuh. Dadang. Pemirsa. Dadang. Ya. Lu mau udah masuk TV, udah angkat-angkat Dadang, lu malah main game online. Dadang. Ya pemirsa, mungkin masih banyak anak-anak di sana yang belajarnya beneran ya. Mungkin tergantung orang tuanya. Kita kembali ke studio. Ya malu-maluin emak Dadang. Makanya tetap diawasin dong Bun, anaknya kelihatan anteng, fokus ya, malah main. Namanya juga anak-anak ya. Lah yo. Bicara tentang belajar online, kadang orang tua sulit untuk mendampingi anaknya. Telah hadir bersama kami seorang motivator yang tidak diragukan lagi. Kita undang langsung ini dia, Bapak Mario. Aduh. Idolaku ini Mas. Wow, Bapak Mario. Selamat malam. Pak, saya selalu Mas Dodi. Aduh, saya selalu lihat Silverways. Kok Silverways? Iya. Itu acara yang dulu. Kalau sekarang saya itu lebih ke pribadi personal saja. Oh, langsung motivasi. Langsung motivasi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pencerahan dari saya itu. Silakan duduk Pak Mario. Baik, terima kasih. Keren banget. Ya. Ya, waduh, sehat ya Pak. Saya tentunya selalu sehat, saya selalu fit, dan kali ini saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam, salam supir. Salam supir. Ya, karena sebetulnya saya mengenang kalau dulu saya juga pernah menjadi seorang supir. Oh. Gitu. Kenapa gitu Pak? Saya tepuk tangan. Oh, bukan begini. Terlalu berisik kalau saya tepuk tangan begitu, jadi saya bangga sama tepuk tangan yang sekarang. Boleh dicoba? Boleh dicoba. Ya. Unik banget. Ya, Pak Mario, saya mau tanya soal banyaknya orang tua yang stres saat menghadapi anaknya belajar online. Apa tanggapan Anda? Pertanyaan yang supir sekali, dan ini adalah pertanyaan banyak orang-orang yang sekarang mengalami kasus yang sama. Ya. Jadi saya akan menggambarkan sedikit ilustrasi untuk hal tersebut, ya. Seperti ini.
Loh, Pak. Mejanya nggak kuat. Ya mohon maaf. Saya suka kelepasan. Oke, baik. Gambar apa nih Pak yang menggambarkan kondisi orang tua saat ini? Ini kepala Bapak kayak yang dijemur ya. Kayak apa maksudnya? Keripik kulit. Makasih Mas Dodit. Iya, bisa dikasih lihat juga ke kamera. Ya. Ini dia. Ini adalah gambar yang saya buat untuk kondisi yang sekarang sedang banyak dialami oleh orang. Apa kalau boleh tahu, Pak? Ya, ini adalah gambar, ada yang tahu? Enggak tahu, Pak. Saya pun tidak tahu. Karena ini adalah gambar carut-marut, stres di mana-mana karena stres bisa bikin orang stres. Begitu. Mak. Iya. Padahal kalau misalnya bilang stres, warat-warat nggak perlu digambar loh, Pak. Oh ya? Gimana misalnya? Apa jelasin aja langsung. Apa melihat Anda begini langsung bisa tergambarkan? Tapi kalau menurut saya stres itu adalah hal yang lumrah. Lumrah, wajar dong. Wajar, karena biasanya dia hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Kali ini dia harus mengawasi pemirsa dan mendampingi anak-anaknya belajar. Karena itu menguras tenaga dan juga energi. Intinya kita harus bisa sabar dalam menghadapinya itu. Ada tips-tips lain Pak untuk menghadapi kondisi saat ini Pak? Ada. Saya punya tips yang lain dan ini tentunya bisa menjadi solusi bagi permasalahan kita semua. Wah. Wih, bikin lingkaran sempurna bro. Bentuknya sama besar lingkarannya. Seperti apa? Kayak bola mata ya, bukan? Ya betul. Ini adalah bisa dibilang bola mata. Karena mata kita yang pertama menangkap atau merespon apapun yang terjadi di hadapan kita. Kalau kita ibaratkan lingkaran kehidupan, jadi ada batas di mana kita kadang-kadang sabar. Ya, kalau di bawah lingkarannya berputar, maka ini kita juga ada S di bawah. Sedang sulit. Oh iya, iya benar. Nah, Roda bagaimana kehidupan ya? roda kehidupan berputar? Bagaimana agar roda kehidupan kita ini tetap bisa seimbang? Jadi kita harus menyatukan antara fisik dan juga hati kita sehingga kita sadar betul bahwa ini gambar apa nih? Oke. Jadi ibarat sepeda, kita harus terus mengayuh kehidupan ini agar tidak berhenti. Karena jika sepeda itu tidak dikayu, maka dia akan berhenti, kita akan jatuh. Begitu. Luar biasa banget, luar biasa. Iya. Capek banget tepuk tangannya. Ya, melatih otot. Iya. Pak, bisa gambar lagi nggak Pak? Bisa, saya bisa gambar lagi. Dan tentunya kita itu juga harus melakukan yang namanya ini. Nah, kalau bulat selalu bulat loh. Iya dong. Wah, gambar apa ini Pak? Apa ya? Kok ini malah lebih kayak nasi piring tapi ada lauk-lauknya? Betul, kamu bisa menebak. Jadi maksud saya, sabar yang dimaksudkan adalah sarapan baru belajar. Tuh. Dengan memberikan nutrisi akan membuat orang tua dan anak bisa berpikir sebelum belajar. Begitu Mas Dodi. Iya, kalau nggak sarapan nggak bisa mikir Pak. Ya, itu dia. Tapi kadang kan ada orang tua yang udah terlanjur emosi nih Pak. Ya. Gimana cara ngeredamnya nih kalau ngeliat anak yang bandel? Oh gampang, kalau itu sangat mudah sekali jawabannya Pak Mirsa. Apa ini? Ember. Ya, emberan Cin. Iya, Emberan bener. Cin. Embernya plastik apa besi itu Pak? Hah? Gak usah ditanya, saya bukan ngambil dari pabriknya, saya nggak paham. Coba, kasih lihat. Kenapa tiba-tiba gambar deterjen Pak? Dan ember. Analoginya seperti apa? Mari kita beranalogi. Ketika kita ingin meredam emosi, maka kita cukup mencampurkan ini, deterjen, ke dalam ember. Jadi ibaratkan baju kotor, pikiran negatif kita rendam
kita cuci dengan deterjen. Deterjen ini adalah support system kita. Maka dari situ nanti pikiran-pikiran negatif akan terlepas dengan sendirinya. Begitu. Jadi ngerti ya, Dodit ngerti ya? Cukup bingung belajar. Jadi nanti kalau punya anak tahu caranya gimana. Dan yang satu